sakaratul maut. Bahkan ini tubuh ya Rasul dipukul-pukul, ditusuk-tusuk, disayat-sayat, habis dipotong-potong ini tubuh ya Rasulullah. Belum seberapa sakitnya ketimbang sakitnya sakaratul maut. Dari itulah Bapak Ibu yang mulia, Rasul bilang sama Jibril, Jibril, kalau seandainya begini sakitnya sakaratul maut, tolong kau sampaikan sama Allah, tolong kau beritakan sama Allah, tolong kau kabarkan sama Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini, di teras dan pelataran Masjid Al-Hidayah, Allah izinkan kita untuk hadir berkumpul, merajut kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita, dalam rangka memperingati malam cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan Allah. Rezeki yang kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dalam pernikahannya, mudah-mudahan asbab mencintai dan menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah anugerahkan buah hati belahan jiwa. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Ibu minta tolong yang ngaminkan yang belum. Ya. Yang udah minta tolong jangan nambah-nambah, satu aja pun pening. Ya Bu. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita malam ini, kita minta dan berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita, yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan sambil nunjuk-nunjukkan dompet, cuman nggak keluar ku tengok. Guru kita bersama sekaligus Ketua Umum FKSMM Al-Ustaz Hendro SPDI, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau.
Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhirat. Mudah-mudahan senantiasa Allah sakinahkan keluarganya. Hadir juga bersama kita guru kami, guru kita bersama Ustadz Syahriaman Saragi SPDI, yang beliau ini bukan Ustadz sembarangan, Bang. Mohon maaf, beribu kali maaf. Jarang Ustadz mau mendengarkan ceramah Ustadz. Mohon maaf. Betul kan? Jarang Ustadz mau mendengarkan ceramah Ustadz. Tapi beliau tidak memikirkan itu. Yang penting duduk hadir mencintai Rasulullah, kelak bersama Rasul di dalam surga. Amin. Sehat-sehat beliau mudah-mudahan. Mudah-mudahan dikasih Allah istri lagi. Astagfirullah. Dikasih Allah kesehatan untuk istri. Nah, gitu maksudnya. Aku ini agak begitu, agak lancip sedikit. Badan Kenajaran Masjid Al-Hidayah beserta jajaran kepengurusan yang kami hormati. Orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terkhusus dan teristimewa kepada aparat pemerintahan desa. Yang tadi sudah disampaikan langsung oleh kepala desa yang luar biasa berani dan nekatnya. Di mana-mana masyarakat terkhusus kami di Kota Medan, Bapak. Kalaupun mau buat acara, kata kepala desa sama panitia, kalian buat aja, nggak usah kau bilang-bilang namaku, katanya. Kenapa? Banyak hari ini kepala desa takut dengan pemerintah. Banyak hari ini kepala desa tidak sebelah dengan masyarakat. Tapi hari ini dan malam ini kita saksikan beliau semangat untuk hadir di acara maulid. Dan beliau sanggup apapun resiko ke depannya. Amin. Aminnya apa ini? Kemudian yang Ustadz sayangi, adik-adik Ustadz yang nggak bisa diam. Oi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid. Kita tahu usah lama-lama lah. Tahu usah banyak-banyak. Karena banyak-banyak pun nanti sampai ke rumah berkurangan semuanya. Kita malam ini cerita Nabi aja, Pak. Bagaimana supaya pulang dari masjid ini akan semakin meningkat kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibuat acara-acara maulid, Bu. Kenapa dibuat acara-acara maulid? Karena lebih banyak orang hari ini tidak lagi cinta kepada Nabi. Dibuat acara maulid supaya ingat sama Nabi. Apalagi anak-anak yang sibuk dengan kehidupannya sekarang. Orang tua nggak pernah mendidik dengan agama. Contoh dari keseharian anak-anak lebih suka anak-anak dengan TikToknya ketimbang dengan nabinya. Betul? Betul. Lebih suka anak remaja kita dengan mainan TikToknya ketimbang maulid Nabi, Bu. Bahkan emak-emak lebih suka nonton Indosiarku menangis ketimbang nengok maulid Nabi. Berapa banyak acara maulid-maulid Nabi, orang masih enak tidur di rumahnya. Ngaku umat Nabi tak pernah mau membuktikan cinta sama Nabi. Berkah di kampung. Berkah di kampung, Pak. Turun rahmat dari Allah. Ini hujan rahmat. Ya, Bu. Ya, Bu. Malam ini Bapak Ibu cukup 2 macam yang ku sampaikan. Yang pertama, nanti akan kita cerita tentang Nabi Muhammad. Bagaimana dahsyatnya Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Apa kontribusinya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna peringatan maulid malam ini? Kenapa harus kita buat acara maulid? Bu. Kenapa harus kita buat acara maulid? Karena hari ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mulutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini banyak orang mengatakan peringatan-peringatan maulid seperti ini adalah peringatan-peringatan bid'ah.
Makin enak hujannya. Enaknya gini tidur. Bu nggak kena hujan bu? Hah? Kalau kena naik aja lagi naik dalam masjid. Aman. Yang belakang kena hujan bu. Yang kena hujan, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, setiap tetes air hujan membasahi badan yang punya penyakit, diangkat penyakitnya. Yang banyak dosa digugurkan dosanya. Ini betul-betul cinta Nabi. Hujan gak hujannya penting maulid. Ya bu. Ini kedengaran keluarga? Dengar. Yuk. Yang pertama, bahwa peringatan maulid ini hanya untuk menangkis omongan-omongan orang-orang di luar sana yang mengatakan orang yang membuat maulid itu pelaku-pelaku bid'ah. Maulid bid'ah, Pak. Tak pernah diajarkan Nabi. Ini orang-orang kayak gini sudah mulai berkeliaran di mana-mana. Kemarin udah sampai nggak, Pak? Udah sampai itu orang? Belum. Ya, disampaikan biar tahu cara menangkisnya, biar kita tahu siapa mereka sebenarnya. Buat wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, maulidan bid'ah. Ini paham orang yang ketika siap sholat nggak baca doa. Ini orangnya. Udah dia nggak baca doa, safnya paling depan. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung keluar. Langkah-langkahinya orang lagi zikir. Ini nggak ada otak ini. Kalau mau cepat pulang, jangan saf paling muka, buat paling belakang, biar cepat keluar. Yang suka membodoh-bodohkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menyesatkan orang. Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah untuk mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Hari ini banyak orang yang suka mengkafirkan orang Islam, Pak. Ini orang-orang acara maulid ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang mengada-ngada tak pernah dibuat Nabi, sesat, masuk neraka. Macam ayah mak dia punya neraka tuh. Orang semua masuk neraka, dia aja masuk surga, aku tengok. Ini paham, nama pahamnya Wahabi, Pak. Tak mau dikatakan Wahabi, mereka bilang mereka Salafi. Imam Maliki, Imam Hambali, Syafi'i dan Imam Hanafi ini Salafi, Salafus Saleh, tapi tak pernah seperti itu. Di mana-mana kita sampaikan, Pak, banyak ustaz-ustaz hari ini menyampaikan itu karena khawatir. Macam semalam ku tengok di FKSMM channel YouTube Ustaz Rahul semalam kan. Kalau nggak silapku beliau juga menyampaikan perkara bid'ah ini. Karena ini salah satu target. Banyak mereka yang mengkafirkan ajaran kita. Banyak mereka yang menyesatkan urusan kita. Banyak mereka yang menyalah-nyalahkan amalan kita. Maunya, kalau memang tak mau buat, udah. Nggak usah bahas-bahas. Nggak mau subuh pakai kunut. Kalau ada orang pakai kunut subuh, nggak usah muncul lancip kali. Betul, Pak? Kalau nggak suka wirid, ada mak-mak wirid, biarkan mak-mak tuh wirid. Kalau kita nggak mau wirid, nggak usah. Bapak suka jengkol, aku nggak suka. Apa aku perlu harus marah sama bapak yang suka? Enggak. Maka ini yang perlu ku. Maunya kalau berbeda tetap bersatu. Silaturahim tetap dijaga walaupun perbedaan ada. Hari ini tidak. Mentang-mentang cuman mereka yang punya ngikut ajaran katanya ajaran sunnah. Orang yang tak ikut ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka. Maka mereka lah dikatakan kafir. Ini yang paling bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita buat acara maulid biar lebih cinta sama Nabi? Karena tadi macam Ustaz Hendro bilang banyak orang yang sudah menghina Nabi, Bu. Bu.
Tidur. Biar nih anak-anak paham siapa Nabi Muhammad. Biar kita lebih kembali ingatannya kepada sekolah dulu. Di sekolah ibtidaiyah, di sekolah SD, di sekolah-sekolah ngaji. Biar kita kembali mengingat siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita kenal sosoknya? Biar cinta. Kenapa harus cinta? Karena memang layak untuk dicintai. Karena Nabi cinta sama kita. Bu, tanamkan pada tisu. Paham, dia ngerti. Tapi aku selalu bawa sorban, Pak. Kegunaan sorban ini ada 3, Pak. Yang pertama, nambah wibawa Ustadz biar agak ganteng. Nah, tengoklah, aku tak percaya, Bu. Aku tunjukkan, Karena agak-agak sedikit, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak ada. Ini manfaatnya. Ada manfaat ketiga. Bungkus kue kalau banyak lebih. Cuma aku tengok nggak ada. Orang tuh kuenya macam-macam banyak. Aku bolu tok sebiji. La ilaha illallah. Aduh. Makan Ustadz, kata orang tuh. Pak BKM bilang, makan Ustadz. Mau ku makan entah macam mana. Ku tengok juga sebelah. Kue orang tuh ada yang pakai kelapa, ada yang macam-macam lemet, ada yang risol. Ku pikir, kok nggak nyampe. Nah, bercanda. Nah. Ece-ece ini, Pak Cece. Bu. Ibu. Tanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ke depan tidak ada anak yang akan membanding-bandingkan Rasulullah dengan ayahnya. Biar ke depan tidak akan ada lagi Immanuel laknat ke depan. Tahu Immanuel? Tahu Immanuel? Immanuel itu presiden Perancis. Tahu Perancis? Payah geli ke kiri. Perancis. Bisa cari aman tahu itu. Hari ini banyak orang yang menghina agama Allah. Banyak orang yang menghina Nabi Muhammad. Bahkan tadi ada yang kita lihat di media, seorang perempuan kafir menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari yang lalu itu presiden Perancis, Pak, Immanuel laknatullah alaih, yang sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sudah disarankan oleh Ustaz Hendro, boikot semua produk-produk mereka, termasuk Aqua yang mereknya aja yang dibuka. Tetap kaya dia tuh, Pak. Lain kali mulai subuh nanti, besok malam dan maulid selanjutnya, jangan ada yang beli Aqua dimanapun. Setuju? Ibu yang punya warung, bapak yang punya warung, jangan beli itu Aqua, walaupun banyak untungnya. Secara tidak langsung kita membeli produk Prancis berarti mengiyakan atau menyetujui apa yang dihinakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk laki-laki, anak-anak muda, kalau nyuci muka pakai Garnier, itu Garnier produknya si kafir Prancis itu. Ibu punya anak, ibu punya cucu, anak dan cucu itu masih bayi, minum susu SGM produk Prancis. Jangan kasih anak minum SGM. Atau GSM bisa, Ustaz, itu air baterai. Cari susu-susu yang lain, yang penting tak ada produk. Payahlah membukanya. Biasa, aku kalau udah bercakap, Pak, keringatan bawaannya. Produk-produk Prancis itu, kalau 2 miliar umat Islam di dunia ini dalam 1 bulan tidak belanja produk mereka, mereka akan tahu dan sadar siapa Islam yang mereka lawan hari ini.
Tapi masalahnya bukan cuman itu orang Perancis, bukan cuman presiden Perancis yang menghina Nabi Muhammad. Rupanya kebanyakan umat Islam pun secara tidak langsung menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk penghinaan kita kepada Nabi? Ketika sunnah-sunnah Nabi kita remehkan, itu salah satu penghinaan untuk Nabi. Contoh lagi, makanya aku tadi nunggu acara marhaban, nggak ada pakai marhaban malam ini. Nah, acara maulid jangan pernah tinggalkan itu marhaban, Pak. Sunnah itu hukumnya marhaban ketika acara-acara maulid. Dalam marhaban ada barzanji. Dalam barzanji itu menceritakan cerita Nabi yang singkat, nggak banyak. Di situ akan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan bahwa ketika dalam acara maulid kita membacakan berjanji, kita membacakan maulid, kita membacakan marhaban, yakinlah Nabi Muhammad hadir di acara itu. Baru dengan lagu yang disambut oleh orang muhajirin, Tala'al badru alaina. Ini yang dimaksud, Bu. Selawat. Bu. Lawat. Lawat. Maka hadirnya kita di acara-acara maulid supaya meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kepada kalian, kata Allah. Sudah kupampangkan kepada kalian. Bahkan sudah kuviralkan. Ada contoh suri tauladan yang paling terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling luar biasa, Pak. Luar biasa ini Nabi. Memang manusia sama dengan Nabi, cuman bedanya dikit. Kata Nabi, basarun la kal basar. Manusia, tapi tidak seperti manusia kita ini. Nabi punya sifat manusia seperti sifat kita, Pak. Kita makan, Nabi pun makan. Cuman beda. Nabi makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Ibu. Nabi makannya dikit. Ibu, dikit-dikit. Nabi tidur, Bu. Kita pun tidur. Cuman bedanya dikit. Nabi tidurnya dikit. Ibu, dikit-dikit. Apalagi siap makan. Nabi cakap, Pak. Bapak pun cakap. Tapi Nabi cakapnya dikit bermanfaat. Ibu, udah banyak habis lemak. Apalagi mencakapkan orang lain. Muncung nih, Bu, enak kali kalau mencakapkan orang lain. Tapi kalau dirinya dicakapkan, sakit hatinya. Ini bedanya Nabi sama kita. Nabi, Pak, sangkinkan mulianya, tak pernah tubuh Nabi Muhammad diinggap lalat seumur hidup. Seumur Nabi Muhammad hidup, tak pernah lalat hinggap di tubuhnya. Kenapa? Karena tubuh Nabi Muhammad, tubuh yang suci, tubuh yang mulia. Karena lalat mau menghinggap tempat orang yang bau badannya. Sedangkan Nabi Muhammad, wangi tubuh Nabi lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Keringatnya, Pak, lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Itu keringat Nabi. Keringat Bapak. Pernah Nabi tidur, Pak, beralaskan pelepah kurma tempat tidurnya. Datang sahabat ngambil botol kecil, botol minyak wangi. Keringat Nabi itu diulurkan, dialir-alirkan sampai ke botol. Ditumpahkan ke botol, diaduk, dicampur dengan minyak wangi. Dipakai untuk sholat. Kenapa? Lebih wangi ketimbang minyak wangi keringat Nabi. Beda sama keringat kita, Pak. Nabi air ludahnya jadi pengobat, Pak. Pernah ketika dibawa sama Abu Bakar
Ketika ke Gua Sur hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Abu Bakar duluan masuk ke dalam gua. Abu Bakar duluan masuk dalam gua, Pak. Bu, Abu Bakar duluan masuk. Bu, Abu Bakar duluan masuk. Kata Abu Bakar sama Nabi, ya Muhammad, tunggu dulu, tunggu. Biar ku cek TKP. Aman atau tidak? Masuk Abu Bakar, diperiksa-periksa, diberes-bereskan, dibagus-baguskan, dibersih-bersihkan, udah aman. Masuk ya Rasul. TKP sudah siap 86, kata Abu Bakar. Begitu nyampe Rasulullah, tak tahu rupanya tangan Abu Bakar dikapit kalajengking. Tahu kalajengking? Kalau orang Jawa bilang Spiderman. Hah? Oh bukan ya? Dikapit, dijapit kalajengking jari telunjuknya. Tapi Abu Bakar nggak bilang-bilang. Tapi reaksinya nampak. Wajah Abu Bakar mulai keringat. Nabi nanya, ya Abu Bakar, kenapa keringat-keringat ku tengok tak siap-siap? Udah disiapkan tisu, kenapa tak? Iya ya Rasulullah, AC nggak hidup, kata Abu Bakar. AC, oh gitu, iya. Tapi ku tengok agak gemetar, pucat muka kau. Kenapa bisa pucat? Kemana nggak pucat ya Rasulullah? Tadi habis maghrib keluar dari rumah belum makan malam, kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar, Pak. Ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Ini nggak ada yang lain. Ini Abu Bakar, Bang. Abu Bakar. Ini lain pula lagi kata panitia nih. Nah, udah. Tak berapa lama tangan Abu Bakar naik. Nampak tangan itu dikapit oleh kalajengking. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa tak kau bilang tangan kau sakit? Abu Bakar jawab dengan cinta. Ya Rasulullah, biarlah aku yang merasakan sakitnya digigit kalajengking ini. Aku tak mau ketika merasakan sakit, engkau pun merasakan rasa sakit. Rasul jawab, bukan gitu ya Abu Bakar. Biarlah aku yang merasa tersakiti. Aku rela tersakiti, asalkan dirimu jangan tersakiti. Nih Rasul sama sahabat saling mencintai. Kalau awak kan enggak. Di mana kena itu? Sini. Untung aku nggak situ ya kan. Nah, kena awak pula menyelamatkan diri. Untung aku nggak di situ. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diambil tangan Abu Bakar, kapitan kalajengking dibuka, kalajengking ngambil tangan Abu Bakar, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngeludah, sehat tangan Abu Bakar, darahnya pantan, bekasnya pun hilang. Itu ludah Nabi, Bang. Ludah Bapak. Anak kejepit pintu, ketepak. Kenapa? Nabi, Allah. Sini ya ludahi, Dasar coba. Ludahi. Bismillah. Insyaallah. Opname. Ini beda Nabi, Pak. Nabi sama kita. Kemudian di mana letak Nabi Muhammad itu menjadi contoh suri tauladan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat adalah orang yang sering bersolawat kepadanya. Siapa yang pengen berjumpa Nabi nanti di hari kiamat, maka ganjaran solawat itulah penyebabnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan garansi kepada kita, orang yang solawat di dunia akan bertemu dengan Nabi nanti. Begitupun kita yang pengen jumpa sama Nabi, Pak. Pengen jumpa dalam mimpi, pengen berjumpa sama Rasulullah. Banyak macam sholawat.
Biar nanti lisan ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini lisan pernah menyanjung Rasulullah. Yuk, tala'al badrun min saniyatil wada wajabas. Kurang kuat. Mada'alillahi da. Sekali lagi. Tala'al min saniyatil wajabas mada'alillahi da. Silahkan Bapak Ibu mau selawat apa silahkan. Apapun selawatnya kabul dan diijabah oleh Allah. Nyampe itu selawat. Ustadz boleh nyanyi-nyanyi. Silahkan mau nyanyi apa. Yang penting lagunya lagu selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu selawat. Ada yang lagu anak-anak dulu Pak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini selawat. Ustaz, kami kalau pakai nyanyi dan lagu-lagu dangdut boleh? Boleh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Agak ke dangdut boleh lagi Ustaz? Boleh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Iya. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Iwa peye. Iya. Tenang kau. Lagu apapun kalau selawat nyampe Bu. Mau sedang ngapain pun Bu selawat berpahala. Inilah beda amalan lain dengan selawat Pak. Rupanya selawat ini Bapak Ibu yang mulia adalah salah satu amalan yang apabila kita bacakan tanpa ada syarat dan rukun apapun. Mau pakai wudhu ataupun tak pakai wudhu, selawat nyampe Pak. Mau anak-anak orang dewasa sama. Bahkan dalam keadaan diam maupun kuat-kuat, pahalanya ada. Kita sembunyi-sembunyi atau dipamerkan pun berpahala. Ini selawat. Maka malam hari ini, selain itu yang ingin kita bicarakan, bahwa selawat itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak capek juga dalam diri ini. Enggak capek Pak? Hah? Kalau capek ambil kursi duduk dua gitu. Yang penting udah menjalankan tugas dari ketua, jadi satgas. Berarti akulah pertama ini ya. Karena besok pelantikannya kan. Hari ini malam ini pertama. Semalam Ustaz Rahul nggak jadi. Udah. Kalau ambil kursi Bang. Kursi enak-enak gini kan. Banyak pahala orang ini ketimbang kita duduk lah Pak. Niat mereka ini luar biasa. Ditanya mau jadi satgas, siapa aja mau jadi satgas. Ada yang nggak mau. Ah enggak lah, pendek umurku katanya. Ada. Karena orang yang jadi satgas itu, orang yang jadi laskar itu adalah orang-orang yang memang siap-siap betul mau mati. Udah siap? Wah, luar biasa ini. Allah karim. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga satgas-satgas kita. Nah, Allah jaga mereka sebagaimana niat mereka dan cita-cita mereka untuk menjaga para ustadz, para ulama dan para guru-guru kita. Ya. Bapak Ibu yang mulia, ini cinta perlu kita tanamkan dalam hati. Kenapa harus kita tanamkan dalam hati ini cinta? Karena itu cinta sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasul cinta mati sama kita Pak. Kalau kita bilang sama bini, dek aku cinta mati sama kau dek. Sampai mati aku cinta, bongak itu. Terbukti bu, ketika bapak meninggal, ibu mau ikut. Hah? Begitu meninggal laki kena corona kata orang tua. Karena corona,
Cuman kadang agak apa, minta izin aku Pak Kades ya. Banyak juga sekarang kurang ajar pemerintahnya Pak Kades ya. Nggak kena corona, bilangin corona, emang kurang ajar lah itu bilang. Nggak mau pula keluarga dia yang kena ya. Kadang berharap Pak kayak gitu, gara-gara munculnya itu, dia maunya kena. Yang nggak kena corona, dibilangin corona. Kutanya sama ibu, corona ini ada nggak? Ada nggak? Jangan bilang enggak, dengar Pak Kades itu lah. Ada nggak? Ada. Ustaz kok nggak pakai masker? Pak Kades bilang tadi khusus warga sini. Aku kan nggak warga sini. Aku termasuk ustaz yang bandel Pak Kades. Ustaz Syahriaman yang patuh sama pemerintah. Tengok, pakai masker, pakai masker. Maskernya pakai kampanye pula itu. Kalau aku agak bangkang, aku agak suka pula apa ini. Suka aku melawan arus Pak Kades. Melawan arus ini kadang enak, agak-agak sedap gitu. Pak Kades saya udah menyampaikan sama kita, jaga protokol kesehatan, keluar dari rumah harus pakai masker. Cuman kadang banyak juga masyarakatnya yang nggak bandel Pak Kades. Pakai masker nggak mau pakai masker, apalagi mau megap, aku megap. Alah dia enak lah pakai masker, naik mobil. Awah kata ibu-ibu. Tapi rata-rata mamanya pakai masker, ku tengok. Hei. Apa itu? Ada bercandanya aku, ada aja bilang. Dua macam ya. Usul sama bolu. Udah nggak usah repot-repot lagi, nggak usah. Nggak usah. Kalau ada kopi nggak apa-apa. Nggak, aku cuma mau ngasih tahu. Cuma ngasih tahu, Bu. Ya. Ini kan teh. Ustaz Syahriaman tahu. Tahun semalam aku opname 15 hari di rumah sakit Sundari. Dia juga datang menjenguk. Dari mulai bangkit dari sakit itu, Pak, aku tak pernah minum teh manis. Emang payah lidahku, minta izin, minta maaf, berkali maaf. Tak ada maksud apa-apa, Pak. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai usiaku 27 tahun hari ini sehat walafiat. Jadi kalau mau minum susu boleh, Pak. Cuman ngasih tahu. Panitia suuzon. Ustaz nih tengok kutilang darah pante. Apa itu? Kurus tinggi langsing dada rata pantat tepos katanya. Jadi penyakitan ini, penyakitan. Kalau udah penyakitan nggak bisa minum susu, aku kasih tahu kalian ya, bisa. Gua kasih tahu sama panitia bisa. Yang ngasih dari siapa? Kau ngantar tadi? Aku ngasih tahu sama kau bisa. Dapur kalian ada. Pak minta izin aku kan nggak boleh minta ustaz tuh nggak boleh. Dah. Udah Pak. Udah aja. Agak kental sedikit ya. Kita lanjut. Nabi Muhammad sudah membuktikan cintanya sama kita. Banyak bukti-bukti sejarah dalam hadis-hadis Nabi menjelaskan cinta Nabi sama kita. Pernah ketika itu Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad mengembuskan napas terakhir. Ini cerita Nabi. Nabi sakitnya cuma sakit demam, Pak. Nabi 8 hari demam panas. Makin hari makin tinggi panas Nabi. Itu demam panas cuma balik. Pulang ibu dia. Pulang ibu. La ilaha illallah. Belum lagi siap dah pulang. Mau ngambil minum. Minum apa? Kopi. Udahlah. Bercanda ya aku itu, Bu. Ada-ada aja. Udah, Bu. La ilaha illallah. Jauh rumah ibu?
Kalau jauh nggak usah. Oh depan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Sampai mana tadi? Hah? Hah? Sampai berbrand. Apa itu? Oh, ngelaga-laga. Udah nggak usah bahas-bahas lagi susu. Kalau lebih enak, simple kan jadi kopi susu. Nabi Muhammad cuman punya penyakit sakit demam, Pak. 8 hari Nabi sakit, setelah 8 hari meninggal. Nggak parah-parah sakit. Makanya kalau ada malamnya orang sakit demam, hitunglah harinya. Ada sakit demam udah berapa hari? 7 hari, udah besok aja. Nggak ada sakit lain, Pak. Dengan fitnah-fitnah orang di luar Islam yang mengatakan Nabi itu kanker, Nabi itu punya, mohon maaf, kanker kelamin karena banyak istrinya. Luar biasa fitnah-fitnah orang kafir ini sama kita. Nabi Muhammad itu cuman demam 8 hari, setelah makin hari makin tinggi panas Nabi, Rasul pun meninggal. Di waktu subuh 12 Rabiul Awal Rasul dilahirkan, 12 Rabiul Awal pun wafatnya. 12 Rabiul Awal dilahirkan, 12 Rabiul Awal wafatnya. Untuk anak-anak nih. Hei, yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih duit. Hah? Langsung kau tanya berapa ya? Tadi Ustaz Endro komop juga berapa kau bilang? Berapa kau mau? Ah, gitu aja. 2.000 lah, 2.000. Tadi Ustaz Endro 1.000. Yang bisa jawab pertanyaan, duit kemana? Lo nggak bawa duit rupanya? Mau bawa lah, nggak mungkin nggak bawa duit. Ada. Yang bisa jawab pertanyaan, saya kasih duit 50.000. Beli bakso sekampung. Yang bisa jawab maju ke depan, baru sampaikan jawabannya. Nggak usah ngomong di situ macam lebah. Tak mananya orangnya. Cukup 2 pertanyaan. Yang bisa jawab boleh bawa pulang 50.000. Bisa? Jawablah. Hah? Oh belum? Oh. Pertanyaan pertama. Siapa nama bidan? Belum lagi. Ketika Rasulullah lahir, siapa bidannya? Itu yang pertama. Kuharamkan pakai searching ya. Ibu jangan juga. Bisa. Tunggu pertanyaan kedua. Sepaket. Kalau satu jawab, tak bisa jadi. Abdullah nama ayahnya. Aminah. Abdul Muttalib. Siapa nama neneknya? Ayo. Nenek Nabi siapa? 2 pertanyaan ini tadi. Ya. 2 pertanyaan sepaket dapat 50.000. Kalau satu potong 25.000. Pertama bidan kelahiran, yang kedua siapa nama nenek Nabi. Aku tengok siapa yang pakai Google. Yang buka di Google aku doakan error handphonenya. Siapa nama nenek Nabi? Yang kita tahu Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya. Jadi bini Abdul Muttalib ini siapa? Siapa nama neneknya? Yuk, siapa nama nenek Nabi? Ibu tuh jawab, jangan nenek Nabi, Ustaz, nenekku aja lupa aku. Ada. Ya. Tadi cuman satu jawabannya. Cuman satu. Gak boleh tanya sama ayah kau. Udah bisa. Gak ada. Hah? Gak ada.
Lah, sini. Jawab satu tu aja. Kasih mikrofon satu lagi, Bang. Kan jarang-jarang bisa duet sama Ustaz Bukhari. Pakai mic. Siapa nama? Jam. Hah? Jam. Oh, pikir jam. Kelas? 5. Lagi ini kan aja tangannya. 5 apa? 5 SMP? Oh, SD. Umur? 10 juta? Pakai mic? Pakai 10 tahun. Ayah kau mana? Enggak sopan. Betul, ayahmu itu? Betul. Enggak usah ngegas kau. Mentang-mentang bawa ayah kau kemari gitu. Dah. Pertanyaan tambahan. Ya karena tadi nggak dijawab satu lagi tambahannya. Tadi bidan mau dijawab kan? Nah, pertanyaan tambahan. Ketika Nabi di kota Mekah, dengar. Ketika Nabi di kota Mekah, mama udah meninggal, ayah udah meninggal, kakek udah meninggal, diasuh oleh pamannya. Kemudian Rasulullah tinggal di kota Mekah. Pertanyaannya, siapa keplingnya? Nah. Ibu tahu apa dalam hati Ustaz Endro? Kurang ajar Ustaz ini. Udah jawab yang tadi tuh. Hah? Enggak, jangan tahu kayak gini-gini. Santai aja. Ya bidannya. Seripah mana? Hah? Seripah itu siapa? Hah? Ya seripah anak siapa seripah tuh? Oh suka kali kayak gitu ya. Seripah mana? Gak taunya kau kan? Seripah. Entah dari mana datangnya susu nih ya Allah ya Rabbi. Aku udah curiga kau kayak gini. Allahu Akbar. Dua gelas langsung ya. Oh. Ini teh panas. Kasih sama tim ofisial Ubahan. Ini apa? Ini air putih hangat. Air putih hangat. Nah, ini aja bawa. Aku yakin teh putih. Jangan kan susu. Ini apa nih? Kopi. Aku yakin jangan kan kopi. Air putihnya pun bisa manis kalau dia yang bawa, Bu. Rumah kau jauh, Dek? Kan nanya. Mana rumahnya, Mak? Ambilku tadi. Di meja. Nampak apa aja ya? Nah. Gimana jawabannya? Seripah, Bu. Seripah. Kaipah yang udah rujak di muka. Bidan Rasulullah? Seripah. Karena jawabannya kurang tepat, jadi ada dilimpul. Aduh, ada pecahku. Ada. Iyalah, ini untuk yang bisa jawab. Beli telur gulung aja. 2 lembar. Salam. Lah, itu. BKM mana BKM? Nah, hitung-hitung BKM udah 10.000. Ini nanti mau dihabiskan semuanya di kantong ini, Bu. Masih banyak lagi nih mau dihabiskan. Kalau dalam marhaban kita baca hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Siapa bidannya? 2 orang perempuan suci bernama Asiyah dan Siti Maryam. Asiyatu wa Maryam
Asiyah dan Siti Maryam. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Siapa Maryam? Mamanya Nabi Isa. Ini dua wanita suci. Siti Asiyah tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Dan Siti Maryam tak pernah punya suami, tapi melahirkan seorang anak. Nama anaknya Nabi Isa. Dulu ketika itu, Bu, waktu itu mana lah aku bilangnya? Pas pula aku nggak di situ pula. Waktu itu datang malaikat Jibril bilang sama Siti Maryam, "Oh Kak Siti, kata Jibril, "Apa Bril?" Katanya, "Aku disuruh Allah untuk mengantarkan pesan, dan pesan ini akan kutitipkan dalam rahimmu. Kau akan melahirkan seorang anak. Anak ini akan menjadi panutan di masa yang akan datang." Kata Jibril. Ini Siti Maryam bilang, Bu, Siti Maryam bilang, Bu, Siti Maryam. Nah, kata Siti Maryam, "Ya Jibril, bagaimana mungkin aku nanti punya anak sedangkan aku tak pernah punya suami? Jangankan mau disentuh laki-laki, lakiku pun nggak ada." Kata Siti Maryam. Kata Jibril, "Udah lama ya kak, cakap kakak, udah ambil aja lah kak. Udah kayak gitu perintah Allah, ya insya Allah jadi itu. Gak kun kata Allah, payakun jadi." Mengungsilah Siti Maryam ke daerah lain. 9 bulan atau habis masa hamilnya, dia pun balik ke kampung. Begitu balik kampung menggendong anak. Anak itu Nabi Isa, dipitnah, dihina, diolok-olok oleh masyarakat. Dituduhlah Siti Maryam sudah berbuat zina. Dengan izin Allah, hadirlah mukjizat Nabi Isa alaihissalam, bisa bercakap di kala bayi. Nah, itulah Nabi Isa yang punya mama, tak punya ayah. Nabi Adam ayah mak enggak punya. Nabi Isa ayah enggak punya, mamanya ada. Tapi ku tengok di kampung kita ini banyak orang ikut Nabi Isa. Anaknya ada, mamanya ada, ayahnya yang enggak ada. Ada yang kayak gitu di sini? Kayaknya di sini enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku, enggak ada. Apa kaitannya Nabi Muhammad sallallahu gempar seluruh kota Mekah pada saat itu, Bu? Tak pernah kejadian apa yang mereka lihat pada hari itu. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, cahaya yang begitu luar biasa. Bahkan bukan cuma itu. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, orang-orang Majusi yang selama ini ribuan tahun, ratusan ribu tahun menyembah api. Api sesembahan itu nggak pernah padam. Ketika Nabi dilahirkan, api menjadi padam. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril naik ke atas langit. Mengapain malaikat Jibril ke atas langit? Sambil memegang panah dengan anaknya, dengan busurnya. Anak panah dengan busurnya stay di pintu langit. Untuk apa? Karena setiap malam disampaikan sama dukun yang ada di dunia. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Allah perintahkan Jibril naik di atas langit. Supaya apa? Agar dukun tidak mencuri informasi ke langit. Kenapa harus malam itu? Kan bisa sebelum atau sesudah Nabi lahir? Jawabannya adalah ta'ziman wa takriman ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengembuskan napas terakhir seperti cerita kita tadi Bapak Ibu. Di waktu pagi datanglah sosok laki-laki mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tak sanggup bergerak. Fatimah keluar. Fatimah siapa Ibu? Fatimah itu anak Kak Jenab kata. Itu yang di samping. Ini anak Nabi, putri Nabi namanya Fatimah.
Dan siapa nama nenek Nabi tadi? Nama nenek Nabi Muhammad Fatimah binti Amar. Fatimah binti Amar nama nenek Nabi Muhammad. Saking cinta dan sayangnya Nabi sama neneknya, dipanggil dan diberilah nama anak kesayangannya Fatimah binti Muhammad. Ketika itu Fatimah pun buka pintu. Pintu dibuka, nampak sosok laki-laki yang rambutnya hitam panjang, alisnya tebal, wajahnya putih, pakai jubah warna putih, dan tidak ada nampak pada tubuh dan bajunya itu seperti orang yang sedang dalam perjalanan jauh, macam orang sebelah rumah datang, debu nggak ada, keringat nggak ada, tiba-tiba aja nampak badannya. Apa kata Fatimah sama itu tamu? Mohon maaf ya Pak, ayah lagi istirahat, ayah demam. Nanti kalau mau datang ke rumah, kata Fatimah ngasih tahu bahwa Nabi Muhammad nggak usah diganggu dulu. Pintu ditutup. Tak berapa lama diketuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah keluar lagi Pak, buka pintu. Masih orang yang sama. Maaf ya Pak, nanti sore aja Bapak datang, kata Fatimah. Kata dokter, Bapak butuh istirahat. Pintu ditutup. Kemudian masuk Fatimah, pintu berketuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah tahu ini orang yang tadi nih. Pintu buka lagi. Begitu dibuka, kok pauk kali wah. Dari tadi ku bilang nanti lah wah, enggak tahu awak bahasa manusia wah. Ini enggak ada, dicari pun di kitab enggak dapat ini Pak. Ini cuma cakap punya nih. Nah, cakap ku aja, bahasa ku aja ini. Nanti aja Bapak datang napa. Enggak tahu apaan ayahku sakit. Pintu ditutup. Fatimah masuk, Nabi nanya, "Ya Fatimah, ya anakku, ya, kenapa tak disuruh masuk tamu itu? Suruh dia masuk nak." "Tak kenal aku ya." "Ayah tahu rupanya dia itu siapa?" "Tahu." "Kenal ayah?" "Kenal." "Apa kerjaannya ya?" "Enggak banyak." "Itu makhluk Allah nak. Biarkan dia masuk, dia menjalankan tugas. Kerjaannya pertama memisahkan kelezatan dunia dengan manusia. Yang memisahkan ayah dengan istrinya. Yang memisahkan mama dengan anak-anaknya. Yang menjadikan anak menjadi yatim. Menjadikan suami menjadi duda. Istri menjadi janda. Pangkat jabatan tak lagi ada manfaatnya. Harta berlimpah pun tak berharga. Dialah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Menyerupai wajah Arab Badui. Dibuka pintu bu. Gemetar Fatimah buka pintu itu. Siapa anak yang sanggup menyaksikan malaikat maut datang ke rumah ayahnya? Salah satu kehebatan Nabi Muhammad ketika mau dicabut nyawanya, Israel permisi dulu Pak. Ada kita kayak gitu. Pulang-pulang maulid jam 1 duduk di rumah lagi nonton. Ku menangis membayangkan betapa sakitnya hatiku. Ibu suka kali bu nonton itu kan. Tahunya aku emak di sini ku tengok muka-muka sinetron Indosiar aja. Entah apa yang enaknya film itu. Aku jijik aku nengok film itu bu, sumpah. Nggak ada enaknya ibu, tengok. Awalnya dia kaya kan, bininya soleha itu Pak. Bininya soleha, pakai jilbab, patuh sama suami, rajin kerja di rumah, mertua baik. Mertuanya kadang agak sinis pandangannya. Rupanya pas dia di kantor di kerjaan, adalah perempuan cantik yang dijadikannya sekretaris pribadinya, asistennya. Lama-kelamaan pacaran orang tuh. Biar ibu tahu aja, lama-lama pacaran orang tuh, janjian-janjian. Pas diantar makanan sarapan pagi, dibilang asistennya nih, nanti bang, jangan sarapan di rumah ya, sarapan sama aku ya di kantor. Oh, suami istri yang tadi datang ke kantor, tengok orang tuh suap-suapan di kantor, sakit hati, masuk lagu, ku menangis, membayangkan, dah pulang balik istrinya, dah pulang suaminya ini ke rumah, siapa dia sebenarnya bang? Abang bilang begini, cakap-cakap orang tuh bang, semua bercakap orang tuh. Begitu sudah semuanya, apa kata suaminya? Aku kemarin hanya untuk menjatuhkan talak kepadamu. Katanya pula lagi, nikahlah dia sama asisten pribadinya. Nikah dia sama sekretarisnya tadi bu. Ibu tahu aja. Inilah ibu tengok, ada aja ibu. Nikah dia sama itu kan. Rupanya dia nikah sama sekretarisnya itu. Cuma memoroti hartanya. Biar tahu dia Pak. Habis hartanya biar ibu tahu. Udah habis hartanya. Bangkrut dia bangkrut.
Tahu ibu kemana dia bangkrut? Begitu dia bangkrut, pergi dia sama bini pertama tadi. Datang ke rumah bini pertama yang rumahnya di desa, nyeblak di desa. Sambil dorong-dorong anaknya di sore-sore, Pak. Tak berapa lama datang suaminya pincang-pincang, habis tabrakan rupanya. Kena karma kata orang itu. Ngapain lagi, Bu? Datang suaminya bilang gini, Bu. Dek, aku minta maaf. Aku tahu dan aku sadar aku salah selama ini. Aku mohon kau maafkan aku. Istri pertama yang jawab biar ibu tahu. Apa katanya, Bu? Aku bisa maafkanmu. Tapi aku nggak sanggup untuk melupakan kejadian itu. Aku tak bisa memberi kesempatan yang baru untukmu. Dia pun pergi meninggalkannya. Masuk lagu lain. Ku menangis. Itu yang ibu tengok. La ilaha illallah. Ngapain nonton-nonton gitu ya, Pak? Hah? Cemana nggak hafal aku itu aja kerjaan biniku di rumah. Malah nggak hafal aku. Tengok-tengok putar Indosiar. Tengok-tengok putar Indosiar. Kadang aku pula yang sakit hati nengok Indosiar nih. Judulnya pun sakit hati awak. Jeritan suara hati istri. Yang salah laki aja. Macam perempuan gak salah. Padahal perempuan tuh gatal aku tengok. Oh, usah tengok itu ya, Bu. Nah, pas lagi nonton anak ibu. Datanglah ketuk pintu. Ini macam cerita Israel tadi nih. Cerita Israel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dibuka pintu. Siapa, Wak? Israel. Ngapain, Wak? Cabut nyawa ayah kau. Bentar ya, Wak. Aku tanya ayahku. Tanya ayahku. Ya, oi. Arin datang ya. Siapa? Katanya mereka Israel. Pao. Tengah malam gini ngaku-ngaku Israel. Ambil air tuh, siram aja orang gila itu gila. Dan itu tak mungkin. Manusia seperti kita yang ahli dosa, yang ahli maksiat, mustahil mati itu harus ada aba-aba. Ternyata hari ini kita tengok mati itu nggak ada permisi, Pak. Datang tanpa permisi, pulang tanpa berita. Yang tahu kita di Masjid Al-Hidayah besok subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman itu kedengaran. Banyak orang yang mati itu yang hari ini kita tengok entah cemana-cemana. Ada yang mati gara-gara lari pagi. Ada yang mati bangun belum bangkit dari tidur. Ada lagi meninggal gara-gara dengarkan ceramah Ustaz, Bu. Ada. Ginilah rame-rame ini. Ada yang meninggal. Biasanya pernah aku gitu ceramah gitu, Pak. Pulang sebelum ceramah siap. Tengah jalan meninggal. Ada gitu. Ini ada mau pulang. Begitulah Nabi Muhammad, Pak. Begitu jumpa dan masuk Israel di hadapan Rasulullah, Rasul bertanya, "Ya Israel, ya Rasulullah, apa tujuan dan tugasmu datang kemari? Ngapain kemari wahai Israel? Menjenguk aku atau mencabut nyawaku?" Israel menjawab, Pak, "Ya Rasulullah, aku kemari diperintahkan Allah ya Rasul. Pertama menjengukmu sakit, yang kedua mencabut nyawamu kalau kau izinkan." Kalau kau izinkan bahasanya, Pak. Berarti kalau tak diizinkan Nabi, itu Israel pulang lagi ke hadapan Allah. Mulianya Nabi. Lantas apa kata Nabi Muhammad? "Ya Israel, Jibril mana Jibril?" Karena Nabi tahu Israel sama Jibril CS kental, Pak. CS nih. Kalau Jibril kemana, Israel pas lagi cabut nyawa di Payageli, contoh. Israel Sherlock ini, Sherlock kasih. Datang Jibril nengok. Oh, oke. Selesai tugas, selesai aman. Mantap, main, berangkat. Itu. Rupanya malaikat Jibril sudah nunggu di atas langit dunia. Datang di hadapan Rasulullah, pas di atas kepala Rasul, mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Sini Jibril sini. Di hadapan Nabi ada dua malaikat, anak perempuan. Menyender ke tembok nggak sanggup. Menyender di bahu Sayyidina Ali nggak sanggup. Fatimah duduk di kursi nggak sanggup. Gemetar seakan tak injak kakinya itu ke tanah karena menatap ayahnya sudah berdialog dengan malaikat-malaikat Allah.
Apa kata Nabi? Ya Jibril, aku mau bertanya, sudahkah jatuh masaku? Sudah ya Rasulullah. Ini Israel datang, katanya mau mencabut nyawaku Jibril. Betul ya Rasul. Sudah sampaikah hukum padaku? Sudah ya Rasulullah. Apakah sudah habis ajalku? Sudah ya Rasul, kata Jibril. Kalau begitu ya Jibril, apa yang disiapkan Allah untukku? Luar biasa Pak. Apa kata Jibril? Ya Rasul, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Aku sudah mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh Nabi, sejumlah 124.000 Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam sampai engkau ya Rasulullah, tidak akan Allah izinkan semua Nabi masuk. Luar biasa Bu. Apakah berubah wajah Rasulullah? Tidak. Kata Rasul sama Jibril, Jibril, bukan diriku yang kupikirkan. Kalau aku nggak peduli. Mau masuk surga yang mana, itu urusan Allah. Aku nggak masalah Jibril. Yang kutanyakan kepadamu, ketika aku nanti meninggal dunia, bagaimana nasib umatku? Bagaimana umatku Jibril? Bagaimana umatku, pengikut-pengikutku? Jibril pun menjawab, ya Rasul, aku juga pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh umat dunia, dimanapun mereka berada, Nabi Adam sampai haramkan masuk ke dalam surga, dahulu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Masuk neraka cuman Ustaz, duluan juga Pak. Walaupun duluan juga ya kita ini. Tapi walaupun masuk neraka, masuk surga di ujung-ujungnya. Cuci dulu dosa-dosa ini Pak di neraka. Transitnya ke neraka, masuk surga. Begitu mendengar, senyum Rasul sudah mulai melebar Pak. Apa kata Rasul? Israel, aku redha, aku ikhlas. Israel menjalankan tugas Pak, mencabut detik-detik kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau dicabut nyawa Rasulullah Pak, awalnya kaki masih bisa bergerak. Ketika dicabut dari ubun-ubun dari atas kepala Rasulullah, nyawa itu dicabut, roh itu diangkat. Kaki sudah mulai tak bisa bergerak. Kaki Rasul sudah mulai kaku Pak. Wajah sudah pucat pulas. Bibir sudah membiru. Air mata Rasul sudah banyak keluar. Bahkan basah badan ini karena banyak keringat yang bercucuran. Gemetar tubuh Nabi, memutih, pucat putih wajah dan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai perlahan Israel mencabut nyawa Rasulullah, pelan tapi pasti. Sudah hampir habis nyawa Rasul, pas di tengah. Dibilang sama Israel, intazir Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Israel menjawab, ya Rasulullah, apalagi yang ditunggu? Kenapa ya Rasul? Nabi nanya Jibril di sebelah Pak. Jibril, aku mau bertanya kepadamu Jibril. Iya ya Rasul. Beginikah sakitnya sakaratul maut Jibril? Pak, Rasul maksum. Tidak ada dosa bagi Rasul. Dosa yang lalu dan yang akan datang tak dapat sakaratul maut. Bahkan ini tubuh ya Rasul dipukul-pukul, ditusuk-tusuk, disayat-sayat, habis dipotong-potong ini tubuh ya Rasulullah. Belum seberapa sakitnya ketimbang sakitnya sakaratul maut. Dari itulah Bapak Ibu yang mulia, Rasul bilang sama Jibril, Jibril, kalau seandainya begini sakitnya sakaratul maut, tolong kau sampaikan sama Allah, tolong kau beritakan sama Allah, tolong kau kabarkan sama Allah ya Jibril. Seluruh umatku di dunia, seluruh umatku di dunia Jibril, hari ini sampai nanti hari kiamat, ketika mereka ajalnya datang, ketika mereka kematiannya datang, sakaratul maut yang begini sakit,
Jangan tumpahkan kepada mereka Jibril. Biar aku yang menanggung semuanya hari ini. Tumpahkan semua sakitnya umatku untukku hari ini. Biar aku yang membawanya sampai mati wahai Jibril. Begitu dahsyat cinta Rasul sama kita. Mendengar itu, Jibril memalingkan wajahnya sambil meneteskan air mata. Padahal kita tahu Pak, Jibril itu malaikat. Malaikat tak punya nafsu. Sedih adalah bagian dari nafsu. Ketika mendengar Rasulullah bicara seperti itu, menetes air mata Jibril sambil memalingkan wajahnya dari Rasul. Sampai-sampai Rasul bertanya lagi, Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu Jibril? Sudah muakkah kau melihat aku Jibril? Tatap wajahku untuk yang terakhir kalinya Jibril. Dalam keadaan berpaling, Jibril menjawab, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk manusia pun di dunia ini yang sanggup menatap wajahmu sakaratul maut ya Rasul. Terus dilanjutkan pencabutan nyawa oleh Israel Pak. Begitu sudah mau dicabut nyawa Rasul, semua sudah kaku tak bisa bergerak. Namun bibir Rasul bergerak seakan-akan ingin bicara. Sayyidina Ali ada dengan Fatimah pada saat itu di dalam rumah. Sayyidina Ali paham maksud getaran bibir Rasul. Berarti ada yang mau diungkapkan Rasulullah. Sayyidina Ali mendekatkan kupingnya di bibir Rasulullah yang mulia. Terdengar dua ungkapan, terdengar dua wasiat. Apa wasiat Nabi? Usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Kuwasiatkan kepada kalian salat, kata Rasul. Salat dan berlemah lembutlah dengan sesamamu. Kenapa wasiat Nabi dua ini seperti itu? Karena Nabi itu sudah paham, dikasih Allah pemahaman bahwa kelak umat di akhir zaman lebih banyak mementingkan dunia ketimbang salat, lebih sibuk di kantornya ketimbang salat, lebih sibuk di ladangnya ketimbang salat, lebih sibuk di warungnya ketimbang salat, lebih sibuk dengan PNS-nya ketimbang salat, lebih sibuk dengan keluarganya ketimbang salat. Makanya Nabi mewasiatkan bisalah, jaga salat dan berlemah lembutlah dengan sesamamu, kata Nabi. Kenapa Nabi mewasiatkan lemah lembut? Karena hari ini banyak umat Islam yang tidak lagi mau berlemah lembut. Jangankan dengan orang yang bukan Islam, sesama Islam pun banyak yang sudah bertengkar gara-gara omongan. Cuman berbeda pendapat, ribut di mana-mana. Sama tetangga nggak cakapan bertahun-tahun, sama ipar nggak cakapan bertahun-tahun. Kenapa? Karena lisan terlalu tajam di hadapan orang banyak. Apakah habis nyawa Rasul? Belum Pak. Belum habis nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menggerakkan. Ketika Rasul menggerakkan untuk yang kedua kalinya, Sayyidina Ali mendekatkan kembali kupingnya. Terdengar dari suara Rasul yang parau, dari suara Rasul yang lirih, nyaris tak kedengaran. Rasul mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul tak pernah nyari anaknya, padahal Rasul punya 7 orang anak. Rasul tak pernah nyari bininya ketika mau meninggal, padahal 11 orang istri. Tapi Rasul tak pernah nyari-nyari bininya. Rasul bukan cuma seorang nabi dan rasul Pak, tapi Rasul adalah seorang khalifah. Panggil anak-anak pen. Si Junah mana pet? Junah. Allah Akbar, si Mughli. Yang di Pakam panggil pe, kumpul. Udah kumpul lah semua pagi-pagi. Iya ya, kami dah kumpul ya. Ayah mau minta tolong. Apa ya? Itu yang ada di Medan Krio. Di Medan Krio itu ada ruko 3 pintu, nggak usah kalian jual. Kita masih mikirkan dunia Pak, mau ninggal. Ada Bu, kata orang kampung buka atap, gangkan atap, habis terbuka semua tuh, nggak juga ninggal waktu. Panggil ditalkinkan kata Nabi, talkinkan orang yang meninggal. Rupanya ada kawan yang paham Pak, diambilnya handphone, letakkannya ke dekat mayat, ninggal mayat Pak. Orang pun bingung, apa yang tunjukkan? Tunjukkannya pula game gitu, main game rupanya. Rupanya semasa hidup dia main game kerjaannya. Maka kalau ada orang sering main game mau meninggal pun game ngawani itu. Ya Bu, apakah sampai situ cinta Nabi sama kita? Enggak. Sejarah mencatat
bahwa ketika dunia sudah hancur lebur, tak ada lagi manusia, semuanya mati, Pak. Langit bersatu dengan bumi, lautan tumpah ke daratan, planet bertabrakan, gunung hancur lebur menjadi kapas. Tak ada lagi yang bersisa, semua yang bernyawa mati. Ketika itu cuman Allah yang tinggal. Dan ketika Allah itu ada sendirian, setelah Allah berfirman dalam Quran, apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Mana dulu yang mengaku Tuhan, yang mengaku hebat, yang mengaku bagus, yang mengaku punya kebijakan, yang mengaku punya program-program rutin? Mana dia? Fir'aun. Mana Fir'aun? Nggak nongol, karena Fir'aun masih rebahan di bawah, Pak. Tak ada Fir'aun. Jokowi mana Jokowi? Alah, mana ada Jokowi, Pak? Ada. Jangan pula gara-gara nanti Ustaz radikal kata orang itu. Enggak. Ini kan ceritanya kan ada, jangan dipotong-potong. Nanti yang potong video ini ya, yang kalian bilang pula Ustaz ini benci sama Jokowi. Enggak. Menjijik aja yang aku nengoknya. Siapapun pemimpin masa itu, tak ada yang bisa bangun. Mana si Emmanuel, presiden Prancis? Nggak ada, nggak nongol, masih mati. Hanya Allah yang ada. Ketika itu Allah bangkitkan malaikat-malaikatnya, maka disusunlah panitia akhirat. Ada panitianya nih, Pak. Akhirat nanti ada panitianya, Bu. Bukan macam kita maulid aja. Siapa yang memasang terata, ada. Yang nyiap-nyiapkan konsumsi, ada. Yang nasi goreng, ada itu, Pak. Ada itu. Yang menyiapkan kopi Ustaz, ada. Yang menyiapkan makan malam, ada itu, Bu. Semua yang ngasih-ngasih makan untuk jemaah, ada itu. Begitu sudah tercipta, sudah terbangkit semuanya, Allah panggil malaikat-malaikat. Pertama Allah panggil malaikat Ridwan. Ridwan, ya Rob, pergi kau ke surga, siapkan surga. Untuk siapa ya Allah? Itu surga disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Itu untuk orang-orang jamaahnya yang bagus akhlaknya, yang bagus akhlak sama anak istrinya, yang taat sama suaminya, yang patuh pada orang tuanya, mertuanya dia pun sayang, sama masyarakat dia baik, sedekahnya rajin, kemudian hadir di majelis-majelis. Ini orang Ridwan masukkan dalam surga. Pak Kades ikutkan, karena dia sering hadir juga di acara maulid, kata Ridwan. Oke ya Rob, siap 86 berangkat Ridwan. Malik sini, labbaik ya Rob. Malik penjaga neraka, siapkan neraka Malik. Buat siapa Rob? Itu neraka siapkan untuk orang-orang bajingan penyi, yang dia ngaku umat Nabi Muhammad tapi menghina Nabi Muhammad, yang dia penghina agama, dia penghina Nabi Muhammad, penghina Allah, penghina Rasulullah. Dia yang suka memecah belah umat, dia yang bertetangga tapi nggak pernah cakapan sama tetangganya, dia punya suami tapi tak pernah patuh mertuanya, sinis pandangannya sama mertuanya, anak dizoliminya, istri dizoliminya, anak yatim dihardinya, orang fakir nggak pernah disayanginya, semua silaturahim diputuskannya. Ada acara maulid di muka rumahnya, nggak mau dia. Pergi ke surga, jemput kendaraan, pergi bawa dia ke surga, kata Allah. Karena manusia yang pertama kali bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berangkat orang itu naik buruk sampai ke dunia, bingung malaikat Jibril, Pak, karena tak ada tanda-tanda kuburan, karena rata semua itu tanah. Tengah jalan Jibril kongko sama Mikael, Jibril mana ini? Oh ini bukan mahal kaleng-kaleng ya Pak? Apa Bril? Kau tahu apa? Kuburan Nabi mana? Ya mana tahu aku? Ya cek di Google Net, mana apa? Gak ada yang tahu, gak ada, makanya
Ini Jibril ngajarkan sama kita, Pak. Kalau pikiran buntu, hati gelisah, nggak usah kemana-mana, sujud, sholat ke masjid, ibadah. Karena Allah akan berikan jalan keluar. Begitu sujud Jibril sama Mikail, kuasa Allah Ta'ala dekat mereka, terbelahlah tanah, tak berapa lebar. Begitu terbelah tanah, bangkit sosok manusia yang mulia sambil mengucek-ucek matanya, seakan-akan baru bangkit dari tidurnya. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi ketika bangkit Nabi dari kubur? Nabi bertanya sama Jibril. Jibril bingung menjawabnya, Pak. Kata Nabi gini sama Jibril, Jibril, ini hari apa? Kau sudah sangkali? Kata Jibril, inilah hari yang untuk ditunggu, hari pembalasan itu ya Rasulullah. Pertanyaan kedua membuat Jibril bingung. Kalau ini hari pembalasan itu Jibril, aina ummati? Mana umatku? Bukan ditanya anak bini, ayah, mak, paman, kakek, nenek, mana? Enggak. Mana umatku? Dia Rasulullah masih nyari kita, Pak. Umatku mana? Kata Rasul. Untung Jibril punya ITB. Kan ITB? Ilmu kelabaran. Ya nggak tahu aku ya Rasulullah. Aku kan disuruh untuk menjemput kau aja ya Rasul. Kalau negara umat kan aku nggak ngerti itu. Naik apa kita? Yaudah lah yuk. Berangkat gua ke surga. Naik apa? Naik grab. Berangkat naik grab. Sampai ke surga belum selesai kisah. Sampai dalam surga, Nabi sudah masuk ke dalam surga, mondar-mandir lalu lalang, macam orang gelisah, macam ada yang kurang. Allah nanya, ya Muhammad, apa yang kurang? Apakah fasilitas surga kurang lengkap? Rasul menjawab, sudah lengkap semua ya Allah. Terus apa yang kurang? Kok macam orang gelisah? Aku di dalam surga ya Allah, umatku mana? Dasarnya Rasulullah. Aku di dalam surga ya Allah, umatku mana? Bukan nyari anak ini itu di pintu berapa? Enggak. Ini contoh pemimpin yang luar biasa. Ada sekarang pemimpin yang udah senang ingat rakyat. Sebelumnya datang ke wiri-wiri, suruh jemaah datang. Apa ibu mau kamu tikar? Dikasih tikar. Insya Allah kalau saya nanti terpilih, dan sekarang lagi ribut nih Pak, antara nomor 1 nomor 2 masuk. Nanti kalau saya terpilih saya begini. Alah, macam sekali ya Pak begini ini. Gak sakit hati bulan itu punya. Cuma Nabi, pemimpin yang sudah senang tapi masih ingat dengan kita. Beginilah sosok Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya malam ini. Maka perlu kita tanamkan kecintaan dalam hati bahwa tidak ada nabi yang paling spesial dari Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari sama-sama Bapak Ibu yang mulia, untuk mencintai Rasulullah taklah susah-susah hati. Untuk mencintai Nabi Muhammad ini cukup menjalankan sunnah-sunnah sebisa kita, semaksimal mungkin, dan jangan pernah lupakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pas lagi goreng tempe, bacain sholawat itu. Sholawat apa? Saya terserah mau sholawat apa. Ya Muhaiminu ya salam, Sayyidul Mursalin. Insyaallah gosong tempe itu kan. Lagi pulang dari kerja nengok duduk saji di meja. Apa yang masak deh? Tempe kok kosong? Gara-gara semua ini Bang. Muhaimin mana? Selawat Bang. Ya Muhaimin ya salam. Apa kata laki? Udahlah itu makan tempe selawat. Dari nyuci selawat. Boleh boleh pakai lagu kok. Boleh, asalkan Al-Quran jangan lagu-lagu yang suka-suka kita. Kalau hari ini kita biarkan ada langgam Jawa baca Quran, besok masuk langgam Melayu, besok masuk Menggeling, besok masuk Batak, besok masuk Toba, masuk Pokok, masuk ke dangdut, rock langsung baca Quran. Ini penghinaan Quran. Apalagi kalau anak-anak Bapak Ibu yang suka lagu India, mau kepada hadirin kailah. Bapak kalau suka India jangan bawa ke masjid. Kejadian Pak, kejadian.
tahu kalau bapak gas tahu. Habis maghrib, bapak kan jadi dia. Pas imam masjid Al-Hidayah dia jadi imam. Baca Fatihah udah habis Fatihah ingat pula dalam kami dia tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi nad'a fa wasatna bihi jam'a. Dah tu lagi di bawah. Enggak usah Al-Quran itu enggak usah dihinakan dengan agam-agam yang tidak ada aturannya. Ini contoh enggak baik. Ada lagi gitu baca Yasin lagi pakai tangan. Yasin, Al-Quranil Hakim. Ngapain coba? Enggak usah. Sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Sehingga dengan hadirnya itu bisa membuat hati dari tenang. Coba, Ibu, saya kira udah nanti dulu. Tengok udah jam 12, kurang 1,5 jam. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan saya bawaan itu dingin. Aku nggak bawa mobil pula, bawa kereta, tidak sedikit Johor dari tahu. Keinginan lagi orang itu. Nggak usah lama-lama, aku mau lama-lama ceramah Ibu. Cuma kan ceramahnya serendong macam naik angkot ini pula ya kan. Jauh dekat sama aja nyongkotnya. Enggak usah kemana-mana, enggak bercanda. Enggak, cece. Ibu nggak usah si jojen sama aku lah. Aku nggak sejelek apa yang ibu kira. Nggak usah si jojen dari semua orang. Aku bilang tadi bukan maksud apa-apa. Jangan kayak ibu bilang Allah Ustaz kita mikirkan amplop. Pak demi Allah aku nggak pernah mikirkan amplop. Lagian pun nggak jadi masalah itu. Ngapain pula aku ngurus amplop? Karena ada panitia yang ngurusnya. Mau pula aku tuh campur dari urusan panitia. Ada dikasih orang tuh. Alhamdulillah. Kalau nggak ada marah kali lah. Apa gak ada Pak Kades? Itu amplop udah ditutup ya? Kades belum ada jodoh. Jadi Pak Kades orang baik Bu. Tapi dia nggak pernah tahu tentang aku baru jumpa aku kan. Aku tuh sama baru dia jumpa. Dan saya Pak Kades mudah-mudahan jumpa kita lagi nanti. Nggak dapat jumpa di sini, jumpa kita di surga Allah. Tapi kalau nggak jumpa Bapak Ibu nanti aku di surga, kalau nggak cari aku tahu neraka. Nanti hari aku di neraka. Kadang mohon maaf banyak yang disampaikan ini belum tentu sudah mengamalkan lah. Sama-sama kita mengamalkan ajaran agama ini. Bukan berarti aku menyampaikan ini aku semua mengamalkan, udah pintar hebat enggak. Bahkan bisa membuktikan malam ini. Bapak Ibu lebih cerdas teman. Buktikan. Paham apa yang disampaikan tadi Bu? Paham Pak? Bagus. Aku aja nggak paham apa yang disampaikan. Bagus apa? Lebih pintar, lebih cerdas. Maka oleh karenanya pertemuan kita ini mudah-mudahan menambah kekuatan iman kepada Allah. Yang namanya corona itu cukuplah kita ada yang tahu, kita jaga protokol kesehatan, jaga wudhu baik-baik. Aku sekali wudhu tapi nggak pernah sholat. Itu sekali wudhu separuh namanya ya. Ibu, anak-anak juga dijaga, jangan terlalu lasak keluar keliaran di rumah. Sekarang banyak orang yang agak-agak aneh, dilarang, dibantah, dibiarkan, itu korban banyak. Datangi juga pemerintah, kita bantu program pemerintah. Kalau yang baik apa yang pemerintah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau tak baik apa yang pemerintah, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami abaikan. Apa yang tak baik? Dulu sampai pemerintah kurang ajar, pernah cakap HIP, haluan ideologi Pancasila. Itu nggak baik, nggak usah diikuti. Pancasila yang 5 mau diubah jadi Ekasila. Ekasila yang 3 mau diubah jadi 1 Trisila. Nggak ada orang itu kan? Nggak ada kan? Pancasila yang 5 jadi 1 gotong royong. Ada orang Islam membantu gereja, itu sudah Pancasilais. Ada orang non-Muslim buat acara maulid dengan kita, udah Pancasilais. Kenapa? Gotong royong. Makna gotong royong itu karena ada di Persatuan Indonesia. Bersatu
cemeti pada diri kita untuk lebih paham dan sadar bahwa kita sudah jauh daripada Rasulullah. Yuk sadarkan diri, ayo sama-sama kita banyak memperbaiki diri, selawat banyak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah sibuk dengan urusan orang lain. Lebih penting dan lebih pikirkanlah urusan kita, karena Nabi mengajarkan akhlak itu kepada kita. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sungguh aku diutus kata Nabi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Saya kira demikian Ustaz Hendro. Udah ingin besar karena kita susu makin dingin. Nah, kan udah mulai makin dingin. Air makin dingin, kalau udah dingin harganya kan naik. Susu panas di 3.000, susu dingin 5.000. Kalau udah kena dingin dari 5.000 nih. Nah, kopi udah deh. Udah apa nanti? Udah, Bapak Ibu udah lalu ya. Saya ngomong ibu udah mau aja buka aku. Aku tahu yang buka orang nih yang mau tidur ada. Dalam pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, kalau itu mau mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, kalau jangan sampai mati-mati. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Maaf, alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata aku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kata aku yang salah, minta tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan di tepi paret. Kalau ada kata-kata yang salah, tidak tolong ulang, jangan merebet-rebet. Kalau ada yang patah, Allah, sudah aku lah baca udah aku. Yang mengatakan aku itu aku dalam jarum buang. Nanti kalau yang mengatakan jarum kata, tapi bapak dikatakan jarum. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, dan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kelondong, cukup sekian dulu. Buah sirsak, sebuah pepaya, buah kuini, sebuah mangga. Sebiji buah-buahan itu nggak ada udah. Khusus untuk anak-anak gadis. Ini pantun buat kalian. Anak-anak remaja, anak-anak gadis, ini pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di titik FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya. Aku takut bawa mimpi. Udah ya. Ulang-ulang ngomong, burung gereja, si burung irian, burung lelaki, si burung nuri. Itulah nama-nama burung yang aku tahu. Perhatian mohon segala kehilafan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrul minallahi wa fatuhun qarib. Wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.